Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minasang, ini ada penjelasan sedikit mengenai kuso ado ya minasang ya. Karena dari minasang itu banyak yang bingung atau masih kesulitan membedakan kapan kita bisa pakai kore sore are, kapan kita bisa pakai kono sono ano, dan bedanya apa seperti itu ya. Jadi ini termasuk dalam koso adu alias kata tunjuk ya, kore sore are kono sono ano ya. Di sini mohon minasang dicermati dan disimak benar-benar ya. Karena di sini kalau sampai tidak menyimak dengan baik dan gagal paham, maka seterusnya akan sulit ya. Nah, ini hal sepele sebenarnya ya, tapi minasang kalau gagal paham ya pasti kebolak-balik ya. Dan ini ada fungsinya sendiri-sendiri. Baik, langsung saja. Di sini ada kata tunjuk kore, sore, are ya. Dan di bawahnya ini kata tanya ya. Ini kita tidak bahas. Yang kita bahas hanya koso atau kore, sore, are ya. Dan di bawahnya ada juga kono, sono, ano ya. Artinya sama. Ini, itu, dan itu jauh ya. Sedangkan kuno sono ano artinya juga sama, ini, itu, dan itu jauh. Perbedaannya di mana? Oke, silakan disimak ya. Di sini lebih mudahnya akan langsung saya berikan contoh ya. Jadi minasang harus cermati juga dan harus bisa melogika sendiri ya. Di sini saya hanya membantu untuk membedakan kapan pakai kore, kapan pakai kono. Jadi di sini ada kore ini. Ya, contohnya ini. Ya, karena kore ini kita kasih contoh kore wa jisho des ya. Titik poinnya yang saya kasih ke warna biru ini ya. Kore wa jisho des ya. Ya. Kore itu ini, jisho itu kamus. Berarti ini kamus, dan jangan lupa wajib diberi partikel wa atau subjek ya. Kore wa jisho des ya. Atau ini kamus ya. Kalau dengan sore ya bagaimana? Sore ya sesuai dengan artinya itu ya. Berarti kita tinggal mengganti yang ini menjadi itu. Berarti sore wa jisho des itu kamus ya. Gampang ya. Ini berarti kore, itu sore, are itu jauh, berarti itu jauh ya. Di sini ada are itu jauh, are wa jisho des itu kamus ya. Perbedaannya ini yang sore wa itu dekat ya, ada di depan. Sedangkan yang are wa itu jauh ya. Ini bendanya lokasinya ada di jauh ya. Kita pakai contoh kosakata benda itu kamus ya. Ini boleh pakai kosakata benda yang lain ya, tidak harus mesti kamus. Bisa kreatif, bisa membuat sendiri kalimat seperti ini dengan kosakata yang ada di Gyokasho ya. Oke. Sedangkan yang kono ya, bedanya apa dengan yang kore sore are ya. Sedangkan kalau kono sono ano itu di depannya harus ada kata bendanya, disisipkan kata benda ya. Langsung saja seperti ini contohnya, bisa dibedakan sendiri. Kono ini, nani-nani ini ya, ini ada nani-nani ya. Berarti nani-nani di sini artinya ada diisi dengan bendanya ya. Jadi bisa diartikan dibuat seperti ini. Kono jisho atau kono jisho wa ya. Perbedaannya ini ya. Kalau pakai kore itu langsung kore wa ya. Ini kamus kore wa jisho des. Kalau ini kono jisho wa ya. Jadi kata bendanya itu ya langsung ditempelkan dengan kata tunjuk kono jisho wa ya. Berarti partikel wa-nya itu ada di belakang sini ya. Setelah benda ini kan benda jisho ya. Dan di sini
baru wa. Ya, jadi ini apa nih? Kono jiso wa, kamus ini. Nah, kono jiso wa watashi no desu ya. Kamus ini milik saya. Nah, watashi no kan punya atau nya saya, milik saya. Ya. Jadi silakan minasang di logika. Cara mudahnya ya sebenarnya simpelnya itu hanya dibalik saja. Contoh artinya kalau kore sore are itu contoh ini kamus itu kamus atau itu jauh ya. Dan kalau kono jiso atau sono jiso atau ano jiso kamus ini kamus itu. Nah, ini kamus ini. Nah, hati-hati ya. Tidak boleh minasang kalau membuat contoh kalimat ini ya, contoh kore wa jiso desu. Korenya, ininya itu memakai kono, ya, tidak boleh ya, tidak boleh pakai kono. Contoh ya, kono wa atau kono ya, seperti itu ya. Tidak boleh, tidak bisa ya. Nah, kalau kita mau memakai kalimat seperti ini, korewa harus pakai kore sore are ya, karena di sini langsung berhadapan dengan partikel. Sedangkan di sini kata tunjuknya berhadapan dulu dengan kata benda. Setelah itu baru wa ya. Bedanya di sini kata tunjuk langsung berhadapan dengan partikel wa, sedangkan di sini kata tunjuk berhadapan dengan benda dulu baru partikel wa ya. Tidak boleh di sini contoh saya mau pakai kono jiso wa atau kono hito wa. Kita pakai kononya pakai yang ini kore, enggak bisa. Contoh kore jiso enggak bisa. Tidak boleh dibalik atau dialih fungsikan ya. Kalau kita memakai korewa, sorewa, arewa ya harus pakai ini. Tetapi kalau kita pakai kono jiso atau kono hito atau kono kabang atau kono hong atau sono hong itu pakai kono sono ano, tidak boleh dibalik pakai contoh kore hito wa tidak boleh. Sore hito wa tidak bisa atau are hito wa ya tidak pas ya. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa pakai kono ha jiso desu tidak boleh, terus sono ha jiso desu tidak boleh, atau ano ha jiso desu tidak bisa ya. Oke, minasang di sini tolong dipahami yang kuning ini ya. Ini kata tunjuknya, sedangkan ini contoh kalimatnya. Ya, fokus pada yang hijau-hijau ini saja. Hijau-hijau, hijau-hijau, hijau. Ini juga kuning-kuning, ini fokus kalimatnya, contohnya yang hijau. Kono jiso. Ya. Sono jiso. Ano jiso. Nah, kamus ini, kamus itu jauh ya. Boleh pakai kata benda yang lain ya, kreatif ya. Kita boleh pakai simbung atau koran ya. Kono simbung berarti koran ini, sono simbung berarti koran itu, ano simbung berarti koran itu ya. Dan biasanya di sini diikuti partikel wa ya, rata-rata partikel wa untuk pola kalimat dasar ya. Kono simbung wa watashi no desu ya. Koran ini milik saya atau punya saya. Sono kamera wa ya, sono kamera ganti ini ganti kamera boleh, bendanya bebas. Sono kamera wa watashi no desu, kamera itu milik saya ya. Atau bisa sono ano kuruma wa watashi no desu ya, mobil itu milik saya ya. Jadi kalau mengartikan itu mulai dari bendanya baru kata tunjuk ya. Kamus ini, kamus itu jauh ya. Sedangkan yang ini kan kalau ada wa, peraturan awal saya kan kalau ada partikel subjek itu artikan dulu ini subjeknya, berarti diartikan ini. Nah, korewa berarti ini, jiso kamus, sorewa itu, jiso itu kamus, arewa itu, jiso kamus itu kamus. Nah, kalau di sini diartikan mulai dari di depan wa ya, mulai dari sini. Somama kono jiso berarti kamus ini,
sono chiso kamus itu, ano chiso kamus itu. Jauh. Ya, oke desu ka. Sampai sini wakarimashita ka minasang ya. Semoga paham dan jangan dibalik-balik lagi ya, dipahami dan dihafalkan. Oke, minasang cukup sampai di sini. Apabila kurang jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung tanyakan ke saya. Hai, otsukare sama desu, gambatte kudasai.